Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, seluruh rangkaian rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilihan umum secara nasional pasca tindak lanjut putusan PHPU Mahkamah Konstitusi pasca putusan akan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum yang terhormat Bapak Muhammad Afifuddin. Disilakan. Rapat pleno terbuka hasil pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota pasca putusan dan ketetapan akhir Mahkamah Konstitusi pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Alhamdulillah kita semua sehat sehingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan penting kita, yaitu penetapan hasil pemilu secara nasional pasca tindak lanjut dari putusan PHPU Mahkamah Konstitusi. Setelah semuanya kita selesaikan, tepatnya dibacakan pada kemarin tanggal 19 Agustus 2024. Saya akan membacakan tata tertib rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilihan umum secara nasional pasca tindak lanjut putusan PHPU Mahkamah Konstitusi pasca putusan. 1. Rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilihan umum secara nasional pasca tindak lanjut putusan PHPU Mahkamah Konstitusi pasca putusan bersifat terbuka dan disiarkan secara langsung. 2. Rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilihan umum secara nasional pasca tindak lanjut putusan PHPU Mahkamah Konstitusi pasca putusan hadir sesuai waktu yang telah ditetapkan. 3. Saksi dari peserta pemilu yang hadir wajib menyerahkan surat mandat dari peserta pemilu yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat. 4. Selama kegiatan berlangsung, perangkat telekomunikasi dimatikan atau dengan mode hening agar tidak mengganggu jalannya rapat pleno. 5. Peserta rapat pleno menggunakan tanda pengenal yang telah disediakan oleh KPU. 6. Pimpinan rapat pleno dapat melakukan skors yang disampaikan kepada peserta rapat. 7. Lembaga atau instansi pemerintah dan pemantau yang hadir wajib menggunakan tanda pengenal. 9. Peserta rapat wajib berlaku tertib, sopan, dan santun selama berlangsungnya rapat pleno. 10. Pimpinan rapat berwenang menertibkan jalannya rapat pleno. 11. Pasca rapat pleno tidak diperkenankan melakukan interupsi selama proses pembacaan berita acara dan keputusan. 12. Peserta rapat pleno yang tidak mematuhi tata tertib dapat ditegur dan dikeluarkan dari ruang rapat. Dan 13. Pewarta yang hadir dilarang mengganggu berlangsungnya rapat pleno. Terima kasih, demikianlah tata tertib rapat pleno terbuka pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagaimana kita tahu bahwa pada tanggal 19 Agustus kemarin Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara yang disengketakan sebanyak 7 perkara di perselisihan hasil pemilu sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu. Pertama, pasal 474 ayat 4 di mana KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian pasal 411 ayat 3 KPU wajib menetapkan secara nasional hasil pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. C. Pasal 412 ayat 2 perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka. Berdasarkan pasal 9 PKPU nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilu, penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota DPR dilakukan dengan ketentuan: A. Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilu anggota DPR, atau B.
terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu paling lambat 3 hari setelah KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, KPU berdasarkan ketentuan pasal 9 PKPU 6 tahun 2024 akan melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPD berdasarkan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 sebagaimana telah berbakal diubah kemarin terakhir di keputusan KPU nomor 1060. Berita acara nomor 572-PL.01.8/BA/05/2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum secara nasional pasca tindak lanjut putusan PHPU Mahkamah Konstitusi pasca putusan pada hari ini Kamis tanggal 22 bulan Agustus tahun 2024 pukul 15.07 WIB. Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan kegiatan rapat pleno penetapan hasil pemilu tahun 2024 bertempat di ruang sidang utama lantai 2 Gedung KPU Republik Indonesia Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta. Rapat pleno dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 411 ayat 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dengan menetapkan 1. Hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Lahat tahun 2024 berdasarkan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 290/01/04 dan seterusnya sesuai dengan data yang tercantum dalam formulir model di hasil KAPKO DPRD Kabupaten Kota dan keputusan KPU Kabupaten Lahat nomor 2104 tentang perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Lahat nomor 1684 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat tahun 2024 hasil penghitungan ulang surat suara tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 275/04/06/PHPU.DPR/DPRD/22 Romawi/2024 beserta lampiran. 2. Hasil pemilu anggota DPRD Provinsi Maluku tahun 2024 setelah dilakukan penyesuaian oleh KPU Provinsi Maluku terhadap lampiran 1 keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku nomor 30 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku tahun 2024 yang memuat jumlah total perolehan suara sah setiap partai politik di setiap daerah pemilihan. Dikarenakan adanya kesalahan penjumlahan seluruh partai politik dengan rincian sebagai berikut. A. Partai Kebangkitan Bangsa semula 163533 menjadi 76630. B. Partai Gerindra semula 250002 menjadi 86903. C. PDI Perjuangan semula 255018 menjadi 163099. D. Partai Golkar semula 191441 menjadi 91919. E. Partai Nasdem semula 108773 menjadi 99522. F. Partai Buruh semula 30277 menjadi 9251. Partai Gelora semula 122251 menjadi 21026. H. Partai Keadilan Sejahtera semula 119883 menjadi 101225. I. Partai Kebangkitan Nusantara semula 89648 menjadi 18658. C. Partai Hanura semula 77112 menjadi 70990. K. Partai Garuda semula 68229 menjadi 6122. I. L. Partai Amanat Nasional semula 65145 menjadi 62107. M.
Partai Bulan Bintang semula 74966 menjadi 3033. N. Partai Demokrat semula 101083 menjadi 81657. O. Partai Solidaritas Indonesia semula 90981 menjadi 29155. P. Partai Perindo semula 124578 menjadi 61736. Q. Partai Persatuan Pembangunan semula 67863 menjadi 62842. R. Partai Umat semula 1056174 menjadi 5021. Berdasarkan formulir model di hasil provinsi DPRD Prof sebagaimana tercantum dalam berita acara nomor 152 garing PL 0108 PA 81 garing 2.1 garing 2024 tentang pencermatan keputusan KPU Provinsi Maluku nomor 30 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku tahun 2024. 3. Hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak tahun 2024 setelah dilakukan penyesuaian oleh KPU Kabupaten Pegunungan Arfak terhadap lampiran 1 keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak nomor 508 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak tahun 2024 yang memuat jumlah perolehan suara sah setiap partai politik di setiap daerah pemilihan dikarenakan adanya kesalahan penjumlahan total suara seluruh partai politik peserta pemilu sebelumnya 33538 menjadi 33845 berdasarkan formulir model D hasil Kabupaten Kota DPRD Kapko sebagaimana tercantum dalam berita acara nomor 742 PL 01.8 BA garing 9212 garing 2024 tentang perubahan keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak nomor 508 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu Kabupaten Pegunungan Arfak tahun 2024. 4. Hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Paniai tahun 2024 setelah dilakukan penyesuaian terhadap lampiran 1 keputusan KPU Kabupaten Paniai nomor 14 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai tahun 2024 yang memuat jumlah total perolehan suara sah setiap partai politik di setiap daerah pemilihan dikarenakan adanya kesalahan penjumlahan total suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan semula 19.333 menjadi 30032. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan semula 19.333 menjadi 30032 berdasarkan formulir model D hasil Kapko DPRD Kabupaten Kota sebagaimana tercantum dalam berita acara nomor 159 garing PL.01 8 PA 9403 garing 2024 tentang pencermatan surat keputusan KPU Kabupaten Paniai nomor 14 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Paniai tahun 2024. Penyesuaian sebagaimana tersebut pada angka 2, 3, dan 4 tidak mengubah hasil pemilu secara keseluruhan pada pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersangkutan. Penetapan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten Kota sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan 4 dituangkan dalam keputusan KPU tentang perubahan ketiga atas keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan KPU nomor 1060 tentang perubahan kedua atas keputusan KPU nomor 360 tentang penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024. Demikian berita acara ini dibuat dalam 3 rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU. Jakarta 22 Agustus 2024. Sambil berita acara ditandatangani, izinkan kami membacakan keputusan KPU. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1192 tahun 2024 tentang
perubahan ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang dan seterusnya. Mengingat dan seterusnya, menetapkan, memutuskan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Kesatu, menetapkan perubahan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 pada Provinsi Maluku sebagaimana telah ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, menetapkan perubahan hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten pada 1. Kabupaten Lahat, 2. Kabupaten Pegunungan Arfak, dan 3. Kabupaten Paniai sebagaimana tercantum dalam lampiran 6 keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, perubahan hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dan diktum ke-2 ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 bulan Agustus tahun 2024 pukul 15.19 Oh, kita ikuti yang handphone aja ya. Itu salah. 15.23. Aduh, bahaya ini. Benar. Itu penetapan itu sekaligus pengumuman. Ya. Waktu Indonesia Barat. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2024 sekaligus sebagai pengumuman. Ketua Komisi Pemilihan Umum Muhammad Afifuddin. Ini dibaca nggak usah kan? Ini aja. Ini nggak usah. Ini kan? Demikian penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi secara nasional dalam pemilu tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Demikian tadi rapat pleno terbuka kita penetapan hasil pemilu secara nasional pasca tindak lanjut putusan PHPU Mahkamah Konstitusi pasca putusan atau biasa kita sebut dengan PHPU Jilid 2 yang sudah kita bacakan. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, maka ini bisa kita sahkan dan sekaligus kita tutup rapat pleno terbuka pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berjalan lancar Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kami serahkan ke pembawa acara. Mohon izin Bapak Ibu hadirin yang kami hormati untuk mengawali sesi penyerahan berkenan dari pimpinan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, berkenan Pak Toto.
Seluruh pimpinan Komisi Pemilihan Umum berkenan untuk bisa langsung naik ke atas panggung. Kita akan bersama-sama menyaksikan penyerahan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024.